Berbuat baik seringkali dianggap sebagai salah satu pengabdian tertinggi yang bisa dimiliki seseorang. Itu adalah cerminan hati yang lembut, jiwa yang mulia, dan kepedulian yang tulus. Namun, pernahkah kalian merasa bahwa kebaikan yang kalian berikan justru tidak selalu disambut dengan rasa terima kasih? Bahkan, ada kalanya malah dianggap sebagai tanda kelemahan. Aneh bukan? Sesuatu yang diberikan dengan niat baik bisa disalahartikan begitu saja. Inilah paradoks kebaikan. Menjadi baik bukan berarti tunduk atau selalu mengalah. Masalah muncul ketika kebaikan tidak disertai dengan kekuatan. Terlalu sering orang mengira bahwa mereka yang selalu memberi tanpa henti, yang terus mengalah tanpa mempertimbangkan diri mereka sendiri, adalah sosok yang lemah atau mudah dimanfaatkan. Tanpa sadar, sikap ini justru bisa mengajarkan orang lain untuk meremehkan kebaikan yang kalian berikan. Manusia pada dasarnya selalu ingin menguji batas. Jika kalian terus-menerus memaksakan tanpa batas, selalu memaafkan, selalu menyerah, dan selalu memberi lebih dari yang diminta, bukan tidak mungkin ada orang yang melihat kalian hanya sebagai alat untuk kepentingan mereka. Dan itu bukan sepenuhnya salah mereka. Kalian juga punya tanggung jawab untuk menunjukkan lewat tindakan batas yang harus dihormati. Kebaikan sejati bukan sekedar soal memberi, tapi juga soal memiliki nilai diri sendiri. Ia membutuhkan keberanian untuk menetapkan batasan. Bayangkan kalian memiliki taman yang indah, penuh dengan bunga yang kalian tanam dengan susah payah. Jika gerbangnya selalu dibiarkan terbuka, gulma bisa masuk, dan orang-orang yang ceroboh bisa menginjak-injak keindahan yang kalian ciptakan. Itulah sebabnya batasan bukanlah penghalang kebaikan, melainkan justru pelindungnya. Saat kalian berkata tidak dengan tegas namun tetap anggun, kalian bukan menolak orang lain, melainkan melindungi makna dari kebaikan itu sendiri. Tanpa batasan, kebaikan bisa berubah menjadi pengorbanan yang sia-sia, yang pada akhirnya menumbuhkan kejengkelan daripada rasa hormat. Intinya, kebaikan adalah tindakan tulus yang dihapuskan pada empati dan keinginan untuk membantu orang lain. Itu adalah pilihan sadar untuk menghadirkan kehangatan, pengertian, dan kasih sayang. Namun, untuk menjaga nilai kebaikan tetap bermakna, kalian juga harus berani menetapkan batasan. Sebab kebaikan tanpa kebijaksanaan bukanlah kebaikan yang sejati. Ciri dari kebaikan sejati adalah bahwa ia tidak mencari validasi eksternal. Orang yang kebaikannya diberikan pada kekuatan tidak akan terpengaruh oleh kritik atau ketidakpedulian. Mereka tidak butuh tepuk tangan atau rasa terima kasih sebagai bukti bahwa tindakan mereka benar. Sebaliknya, kebaikan yang dilakukan demi pengakuan akan mudah dilakukan jika diabaikan atau tidak dihargai. Yang perlu diingat, kebaikan sejati bukanlah kelemahan atau tanda ketundukan. Ia bukan tentang selalu mengatakan iya demi menghindari konflik atau menjaga perasaan orang lain. Justru ia menuntut keberanian untuk melakukan hal yang benar, meskipun itu sulit. Bayangkan kalian memiliki seorang teman yang terus-menerus berada di jalur yang merusak dirinya sendiri. Apakah kebaikan berarti kalian selalu mendukung dan membantu tanpa syarat, atau justru keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun berisiko membuatnya marah? Kebaikan sejati terkadang berarti memberitahu sesuatu yang sulit dipahami demi kebaikan jangka panjang orang tersebut. Seringkali orang mengira bahwa menjadi baik berarti selalu menghindari konflik,
menenangkan situasi, atau memastikan semuanya terasa nyaman bagi orang lain. Namun, kebaikan sejati tidak selalu terlihat seperti itu. Kadang-kadang, baik justru berarti berani melakukan percakapan yang sulit, menetapkan batasan, atau bahkan mundur agar seseorang bisa belajar dari konsekuensi tindakannya sendiri. Pilihan-pilihan ini memang tidak mudah, tetapi ini bentuk kebaikan yang sesungguhnya. Kebaikan yang berasal dari kekuatan, bukan kelemahan. Aspek penting lain dari kebaikan sejati adalah harga diri. Tanpa harga diri, kebaikan bisa berubah menjadi sekedar kepatuhan atau pengorbanan yang merugikan diri sendiri. Menjadi baik bukan berarti selalu mengutamakan kebutuhan orang lain sampai mengabaikan kesejahteraan diri sendiri. Kalian tetap harus menjaga keseimbangan, memberi tanpa batas hingga kelelahan dan menyisakan rasa kesal atau bahkan dendam bukanlah bentuk kebaikan yang sehat. Justru, kebaikan yang sejati datang dari rasa berkata batin. Kesadaran bahwa kalian memiliki cukup energi, emosi, dan sumber daya untuk berbagi tanpa mengorbankan diri sendiri. Kebaikan juga bukan sekedar memberi kenyamanan. Ada kalanya menahan diri untuk tidak langsung membantu seseorang adalah tindakan terbaik yang bisa kalian lakukan. Misalnya, dalam peran sebagai orang tua, rasanya tentu lebih mudah untuk selalu melindungi anak dari konsekuensi perbuatannya. Namun, jika hal itu dilakukan terus-terusan, anak tidak akan pernah belajar dari kesalahannya dan tidak siap menghadapi dunia. Hal yang sama berlaku dalam hubungan antar manusia. Tidak selalu tugas kalian untuk menyelamatkan orang lain dari perjuangan mereka. Terkadang, kebaikan sejati berarti membiarkan mereka menghadapi tantangan sendiri agar mereka bisa tumbuh lebih kuat. Kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang memberdayakan, bukan sekedar memberi balas kasihan atau merasa lebih unggul dari orang lain, melainkan bertindak dengan rasa hormat terhadap potensi mereka. Bentuk kebaikan ini mendorong seseorang untuk berkembang, membangun ketahanan, dan menemukan kepercayaan diri. Berbeda dengan kebaikan yang salah arah, yang berusaha melindungi orang dari segala kesulitan dan ketidaknyamanan. Kebaikan yang memberdayakan justru membantu mereka menyadari kekuatan mereka sendiri. Seringkali dengan cara melangkah mundur dan membiarkan mereka melihat sendiri. Namun, mengapa kebaikan seringkali disalahartikan atau bahkan tidak dihargai? Ini bukan karena kebaikan itu sendiri yang cacat, tetapi lebih karena bagaimana manusia memperspektifkannya. Interaksi sosial itu kompleks, dipengaruhi oleh norma, pengalaman pribadi, dan psikologis. Ketika kebaikan diberikan terus-menerus tanpa batas, ada kemungkinan orang lain mulai berasumsi sebagai sesuatu yang biasa saja, bahkan sebagai kelemahan. Inilah sebabnya mengapa menetapkan batasan adalah bagian penting dari kebaikan sejati. Ketulusan harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan. Kalian tetap bisa membantu, peduli, dan mendukung orang lain, tetapi tanpa mengorbankan diri sendiri atau membuat mereka bergantung pada kalian. Sebab, kebaikan yang sesungguhnya bukanlah sekedar memberi, tetapi tentang menginspirasi dan menguatkan. Pernahkah kalian merasa sudah berbuat baik tapi justru diperlakukan dengan tidak hormat? Itu bukan sekedar kebetulan, melainkan akibat dari bagaimana kebaikan dipersepsikan oleh orang lain. Tanpa batasan yang jelas, kebaikan yang kalian berikan bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimanfaatkan, tidak dihargai. Salah satu penyebab utama dari rasa tidak hormat adalah miskomunikasi dalam niat. Banyak orang melihat interaksi sosial sebagai keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan.
Jika kalian selalu bermaksud akomodatif, berusaha menyenangkan semua orang tanpa menegaskan kebutuhan kalian sendiri, sebagian orang mungkin berasumsi sebagai tanda kelemahan. Bahkan jika kalian memberi dengan niat tulus, tanpa batasan yang jelas, kebaikan itu bisa disalahartikan sebagai bentuk ketundukan. Dalam dunia yang penuh dinamika ini, kelemahan yang dirasakan, baik disengaja maupun tidak, seringkali mengundang eksploitasi. Faktor lain yang membuat kebaikan sering tidak dihargai adalah keangkuhan antara tindakan baik dan rasa percaya diri. Orang tidak hanya merespon apa yang kalian lakukan, tetapi juga energi dan niat di baliknya. Kebaikan yang diberikan dari tempat yang tidak aman, misalnya karena ingin diterima atau takut ditolak, akan terasa berbeda dari kebaikan yang datang dari keyakinan dan harga diri yang kuat. Kebaikan yang sejati bukanlah tentang mengorbankan diri sendiri, melainkan tentang memberi dengan kesadaran penuh bahwa kalian juga layak untuk dihormati. Jadi, jika kalian merasa baik kalian mulai tidak dihargai, cobalah untuk menyeimbangkan dengan ketegasan dan komunikasi yang jelas. Tetapkan batasan, berikan kebaikan dengan sadar, dan pastikan bahwa kalian juga dihormati dalam prosesnya. Karena kebaikan yang sejati bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menjaga harga diri dan keseimbangan dalam hubungan. Jika dipadukan dengan kebijaksanaan, kebaikan bisa membawa perubahan mendalam dalam hubungan. Kebaikan itu sendiri adalah sifat yang berharga, tetapi tanpa kebijaksanaan, ia bisa disalahartikan, disalahgunakan, atau ditempatkan pada situasi yang kurang tepat. Jika tidak dikelola dengan baik, kebaikan bisa membuat seseorang merasa dimanfaatkan atau menciptakan keutuhan dalam hubungan. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke bijakers, let's continue our discussion. Pendekatan yang lebih bijaksana adalah memberikan dukungan sambil tetap mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas situasi mereka sendiri. Misalnya, daripada langsung mengambil alih tugas seseorang, kalian bisa membimbing mereka agar dapat menyelesaikannya sendiri. Dengan cara ini, kebaikan kalian bukan hanya membantu saat-saat tertentu, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka untuk menghargai tantangan di masa depan. Kebijaksanaan juga menanamkan empati dan kesabaran dalam melakukan kebaikan. Setiap orang memiliki tantangan yang mungkin tidak terlihat dari luar, dan perilaku mereka seringkali dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak kita ketahui. Misalnya, jika seorang teman sering membatalkan rencana secara tiba-tiba, mudah bagi kalian untuk merasa kecewa. Namun, sikap yang bijaksana adalah mencoba memahami apakah mereka sedang menghadapi stres, kecemasan, atau kesulitan lainnya. Dengan menunjukkan empati, kalian menciptakan lingkungan yang mendukung komunikasi terbuka dan hubungan yang lebih sehat. Pada akhirnya, kebaikan yang didukung oleh kebijaksanaan tidak hanya memperkuat hubungan, tetapi juga membantu kalian bertumbuh sebagai individu yang lebih peduli, seimbang, dan penuh makna. Kebaikan yang dibimbing oleh kebijaksanaan seperti ini mungkin terasa keras, namun justru membuka peluang bagi seseorang untuk berkembang, meningkatkan kualitas dirinya, dan membangun hubungan yang lebih kuat dari waktu ke waktu. Jadi,
Jangan hanya berbuat baik, jadilah bijaksana dalam melakukannya. Dengan demikian, kalian tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih harmonis, tetapi juga membantu diri sendiri dan orang lain berkembang ke arah yang lebih baik. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silahkan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan. Dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.